Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Munarif dari Forum News Network. Apakah Anda termasuk orang yang setiap hari rajin memelototi hasil-hasil dari Pilpres maupun pemilu legislatif yang ditayangkan di Sirekap KPU? Saya kira mungkin dalam beberapa hari ini Anda pasti merasa kebingungan ya karena Anda tidak bisa lagi mendapatkan akses tentang hasil rekapitulasi terakhir jumlah perolehan suara masing-masing, baik capres-cawapres maupun partai-partai yang berlaga pada pemilu legislatif kali ini. Karena ya media dan publik juga tidak bisa lagi mengakses grafik tabulasi data perolehan suara pemilu 2024 setelah pemilu itu menghapus grafiknya dari Sirekap. Dalam menu hitung suara Sirekap itu tidak ada lagi rangkuman hasil perolehan suara Pilpres maupun pemilu legislatif. Grafik yang biasanya langsung muncul begitu kita klik di halaman Sirekap itu sudah dihapus oleh KPU. KPU itu hanya membuka akses terhadap perolehan suara capres, cawapres ataupun calon legislatif melalui foto formulir model C hasil. Jadi artinya kalau Anda mau tahu, oh sekarang berapa sih posisinya capres cawapres ini, berapa 01, berapa 02, dan berapa 03, Anda nggak akan menemukannya. Apalagi kemudian kalau Anda ingin tahu tentang perolehan suara dari partai maupun calon anggota legislatif. Karena Anda itu harus membuka satu persatu hasil setiap TPS di situs Sirekap. Ini kalau Anda mau tahu perolehan suara pemilu. Nah, ini saya jamin Anda pasti akan gempor dan sebelum selesai Anda menghitung, Anda pasti akan menyerah duluan. Untuk pemilu kali ini kan ada 823.220 TPS ya. Dan kemudian jumlah itu terdiri dari 820.161 TPS itu yang ada di dalam negeri, sementara yang di luar negeri 3.059 TPS. Jadi selamat kalau Anda memang masih bersemangat untuk menghitung-hitung, silahkan lakukan itu. Karena KPU tidak menyediakan lagi grafik atau jumlah dari perolehan suaranya itu ya, total perolehan suaranya. Ada apa ini kok seperti itu? Nah, ini yang jelas bahwa suara ini, grafik suara ini dihilangkan itu bersamaan dengan ribut-ribut munculnya kecurigaan terhadap meledaknya suara Partai Solidaritas Indonesia. Kita tahu kan sejak hari Sabtu akhir pekan lalu itu suara Partai Solidaritas Indonesia, ini partai yang dipimpin oleh anak bontot dari Presiden Jokowi itu perolehan suaranya itu sudah tembus di atas 3%. Ini 3,13%. Artinya tinggal perlu 0,87% lagi PSI akan lolos ke Senayan. Nah, ini yang cukup mengejutkan. Kenapa? Karena berdasarkan hasil dari quick count dari hampir semua lembaga survei itu menunjukkan bahwa, bukan hampir ya, semua lembaga survei menunjukkan bahwa suara PSI itu diperkirakan tidak akan tembus sampai 4%. Artinya PSI tidak akan lolos parliamentary threshold. Suara PSI ini berkisar antara 2,6 sampai 2,8. Ada juga 1-2 lembaga survei di quick count-nya yang menyebutkan sampai 2,9. Tapi dengan margin error 0,1 sampai 1%, maka dipastikan kalau katakanlah ditambahkan margin error 1% pun itu, PSI tidak akan lolos ke parlemen. Nah, tetapi sekarang ini dengan angka 3,13% itu ya diperkirakan, apalagi dengan masih ada ini perhitungannya 6,5%, 65% yang suara terkumpul ini, maka PSI akan tembus 4%. Ini sesuatu yang mengejutkan dan juga menimbulkan pertanyaan bukan hanya publik tapi juga lembaga-lembaga survei yang membuat quick count. Padahal kita tahu ya lembaga-lembaga survei yang membuat quick count ini banyak juga yang punya hubungan dekat dengan istana, dan mereka semua kan sekompak menyatakan bahwa Pilpres itu hasil perolehan suaranya itu ya Anies Baswedan itu sekitar 24 sampai 25, kemudian Prabowo Gibran itu 58 sampai 5,9, dan juga Ganjar itu antara 16 sampai 17%. Dan sejauh ini angkanya itu hampir sama dengan hasil Sirekap dari KPU. Jadi kalau tiba-tiba kemudian suara dari PSI itu beda sendiri dengan hasil dari quick count,
Ini tentu saja orang akan bertanya-tanya pada mereka, kalau begitu hasil suara Pilpres, juga bisa beda dari hasil, quick count yang mereka buat dong. Ya PSI saja bisa, masa di Pilpres tidak bisa? Itu kan saya kira, nah ini membuat dilema, yang saya kira mengapa kemudian lembaga-lembaga survei itu, ya banyak yang mempersoalkan kenaikan suara dari PSI, karena ini pilihannya Anda mau mempertahankan kredibilitas Anda, terutama kaitannya dengan Pilpres, atau Anda akan mengorbankan kredibilitas Anda, itu maksud saya adalah lembaga-lembaga survei, kredibilitas Anda berkaitan dengan quick count di Pilpres. Saya kira pilihannya jelas, pasti mereka tidak mau mengorbankan reputasi mereka di dalam soal quick count di Pilpres, hanya karena mau membelain PSI. Jadi artinya kemudian sekarang ini PSI itu jadi sasaran kecurigaan, bahkan juga bulian gitu, bukan hanya dari kalangan pengamat, dari partai politik lawan-lawannya, tapi juga dari lembaga survei. Nah, ini yang jadi pertanyaan, karena kenapa kemudian tiba-tiba grafiknya menghilang bersama dengan ribut-ributnya suara PSI yang naik secara dramatis itu. Komisioner bidang atau ketua bidang divisi teknisnya di KPU, Idam Holik, mengatakan ada ketidakakuratan dalam sistem yang digunakan oleh KPU, dan penghapusan grafik data Sirekap dilakukan untuk mencegah prasangka publik. Jadi ketika hasil pembacaan teknologi Sirekap tidak atau kurang akurat dan belum sempat diakurasi oleh uploader, ini KPPS, dan oleh operator Sirekap, ini KPU Kabupaten Kota, itu akan jadi polemik dalam ruang publik yang memunculkan prasangka. Itu kata Idam Holik, saya kutip dari cnnindonesia.com. Dihilangkannya tayangan grafik hasil perolehan pemilu legislatif dan Pilpres dari Sirekap ini bersamaan dengan heboh kenaikan suara PSI yang sekarang ini mencapai terakhir, bukan sekarang ya, kita nggak tahu sekarang berapa, yang mencapai 3,13% itu bukan hanya menimbulkan tanda tanya dari pengamat, dari partai politik, dari kemudian tim ses dari Pilpres, tapi bahkan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Rahmat Baja juga mengaku terkejut. Seharusnya SOP-nya atau standar operasional prosedur seperti apa? Kan kita minta dulu untuk diberhentikan sementara untuk diperbaiki. Pertanyaannya sekarang, sudah diberhentikan sementara atau bagaimana? Bagja mengingatkan bahwa kepada KPU agar sistem yang dibuat tetap berpedoman pada standar. Dan dia menegaskan KPU harus menampilkan data yang seharusnya ada. Jangan juga sistem yang sudah dibangun itu tidak menampilkan apa yang seharusnya ditampilkan, kata dia. Pernyataan yang sama hampir mirip-mirip lah saya kira ini disampaikan oleh co-kapten tim nasional pemenangan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Sudirman Said, yang dia mempertanyakan ketiadaan grafik atau dihilangkannya grafik tabulasi suara di Sirekap. Menurut dia kondisi ini menunjukkan banyaknya kejanggalan dalam penyelenggaraan pemilu. Itu memberi satu bukti bahwa terjadi banyak kejanggalan. Tayangan itu kata dia hanya frontline, hanya wajah gitu ya. Tapi di belakangnya ada mesin, ada sistem, ada orang, dan tindakan-tindakan, serta policy, kata Sudirman. Jadi walaupun tidak menyatakan secara langsung, Sudirman mencurigai bahwa ya kalau Sirekap itu kan hanya peralatan saja, dan di belakangnya ada mesin saja, ini di belakangnya ada orangnya ya. Dan kalau kemudian terjadi kesalahan-kesalahan, ya jangan disalahkan mesinnya, yang terjadi adalah ada orangnya yang salah gitu, atau sengaja disalah-salahkan gitu. Apa sesungguhnya terjadi? Apakah ini ada kaitannya dengan meledaknya suara PSI? Dan mengapa setiap kali ada kejanggalan yang muncul dan kemudian ketangkap basah oleh publik, itu pola respon dari KPU itu sama. Kalau sebelumnya itu dihentikan, ini kan yang dihentikan itu pada ribut-ribut tabulasi suara dari rekapitulasi suara dari Pilpres. Sekarang ini ketika muncul ribut-ribut suara PSI, sekarang grafiknya dihilangkan ya. Anda tentu masih belum lupa ya ketika kemarin tuh muncul ribut-ribut soal keakuratan, bukan keakuratan nih saya bilang, kecurigaan bahwa Sirekap itu dimainkan untuk memberi justifikasi kemenangan dari Prabowo Gibran sesuai dengan hasil dari quick count yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei. Karena kan kita tahu bahwa KPU sendiri sudah mendesain setiap TPS atau satu TPS itu suara maksimal itu hanya 300 dengan cadangan suara itu 2%. Kalau 2% itu berapa ya? 6 atau 9 suara gitu seingat saya. Nah, tapi
ini kok kemudian ternyata ada sejumlah TPS itu di mana suara paslon 02 itu sampai puluhan ribu, bahkan ada di satu daerah di Jawa Tengah, seingat saya itu paslon 02 itu sampai 500 mendapatkan 561.000 suara. Ini benar-benar cukup mengejutkan. Nah, oke, kemudian mereka membela bahwa itu ketidakakuratan suara tidak hanya terjadi pada paslon 02, pada paslon 01 juga ada, paslon 03 juga ada. Memang kita ingat pada waktu itu ada suara dari paslon 01 yang tiba-tiba hanya dalam hitungan 1 jam, kalau tidak salah itu hilang 3 juta. Katanya itu bagian dari kesalahan di Sirekap dan kemudian dikoreksi. Tetapi yang menarik, kalau terjadi ketidakakuratan atau kesalahan pada paslon 01 dan 03, itu ditunjukkan oleh beberapa netizen bahwa mereka kemudian bisa dengan mudah mengkoreksinya. Tetapi ketika terjadi kesalahan pada paslon 02, itu sistemnya seolah-olah seperti digembok. Mereka tidak bisa mengubahnya. Nah, ini kan jadi tentu saja menimbulkan kecurigaan. Nah, merespon ribut-ribut itu akhirnya kan kemudian Sirekap itu sempat dihentikan penayangannya dan itu diakui oleh KPU. Dan yang lebih mengejutkan bukan hanya Sirekapnya yang dihentikan, bahkan terjadi kemudian rekapitulasi manual di tingkat kecamatan itu juga dihentikan selama 2 hari. Ini terjadi pada tanggal 18 sampai 20 Februari beberapa waktu yang lalu ya. Dan soal ini kemudian sampai jadi dipertanyakan oleh Bawaslu di Banten misalnya. Bawaslu Banten minta agar KPU mengeluarkan surat secara resmi soal penghentian rekapitulasi suara tingkat kecamatan secara berjenjang karena ini tidak boleh dilakukan. Memang itu surat itu tidak sampaikan secara terbuka. Ini ada surat internal yang disampaikan agar mereka menghentikan rekapitulasi berjenjang tadi. Ini agak mengejutkan karena yang jadi masalah itu di Sirekap karena pada waktu itu dihentikannya dengan alasan untuk menyinkronkan dulu data antara data C1 dengan data di Sirekap. Tapi mengapa kemudian malah rekapitulasi manual berjenjang di tingkat kecamatan yang dihentikan? Ini benar-benar waktu itu juga sangat membingungkan. Nah, sekarang setelah muncul kasus PSI yang dihilangkan itu grafiknya ya. Jadi orang tidak bisa lagi membaca berapa hasilnya begitu ya. Apa maksudnya ini ya gitu. Apakah ini menghilangkan grafik ini supaya publik tidak bisa membacanya dan kemudian tidak bisa meributkannya gitu? Bisa saja nanti kan kita publik bisa curiga tiba-tiba last minute KPU itu kembali memunculkan grafik Sirekap dan jangan kaget kalau tiba-tiba saja suara PSI itu sudah tembus 4% bahkan melampaui 4%. Tapi kan kemudian publik sudah tidak bisa meributkannya lagi kalau sudah penghitungan suaranya sudah selesai dan kemudian ya yang paling mudah KPU menjelaskan kepada publik ya silahkan kalau ada sengketa hasil Pilpres atau sengketa hasil pemilu legislatif dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Dan yang berhak untuk membawa ini kalau masalah Pilpres tentu Capres dan Cawapresnya dan tim sesnya. Sementara kalau sengketa ini berkaitan dengan perolehan suara dari pemilu legislatif, maka yang berhak partai politik dan juga kader atau caleg yang dirugikan. Publik cuma tinggal gigit jari saja, tidak bisa ribut-ribut lagi. Walaupun mereka tahu ada persoalan, ya paling tinggal teriak-teriak saja gitu ya. Teriak-teriak di media atau di media sosial. Nah, ini saya kira dilematis ini ya. Makanya kita mesti harus terus awasi, terus teriakkan bahwa nggak boleh semacam ini ya, perilaku semacam ini. Kemudian grafisnya dihilangkan dengan alasan menimbulkan kecurigaan. Justru dengan dihilangkannya grafik perolehan suara dari capres maupun dari anggota legislatif atau partai-partai politik ini malah menimbulkan kecurigaan baru dan semakin menegaskan pada publik bahwa KPU itu memang bagian dari kecurangan gitu. Itu yang saya kira berat ini posisinya KPU gitu ya. Sementara kalau kemudian kita disuruh minta percaya pada Mahkamah Konstitusi sehingga setiap kali ada sengketa Pilpres maupun pemilu legislatif diserahkan pada Mahkamah Konstitusi kan kredibilitas dari Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengadil itu yang imparsial itu juga sudah tidak kredibel dan jelas publik tidak percaya lagi gitu. Jadi ini saya kira kita mesti terus kawal dan tuntut agar KPU kembali
untuk menampilkan grafik ini ya. Dengan begitu tidak menimbulkan kecurigaan. Justru harusnya sekarang ini kan tujuannya si rekap itu dibuat untuk transparansi. Jadi kalau tujuannya untuk transparansi itu kan jadinya artinya publik diminta untuk ikut mengawasi. Tapi kalau kemudian akses publik itu ditutup dengan cara menghilangkan grafik tadi, ya tentu publik akan semakin curiga. Ada apa sih? Setiap kali ada ribut-ribut, ada kecurigaan terhadap dua anaknya Pak Jokowi, karena kalau pada Pilpres itu paslon 02 itu tentu berkaitan dengan Gibran Rakabuming, putra dari Pak Jokowi yang menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Dan sekarang ketika ribut-ribut suara PSI itu juga ketua umumnya adalah anak dari Pak Jokowi, anaknya bontotnya yakni Kaisang Pangarep. Jadi orang kemudian curiga ini apakah memang inisiatif ini menghilangkan tabel ini, grafik-grafik dari tabel perolehan suara itu memang inisiatif KPU atau ada order dari pihak-pihak yang lebih berkuasa. Nah, dengan begitu ya kita bersiap-siap kalau kemudian muncul lagi simsalabim, muncul jurus silat baru, jurus sulap maksud saya, bukan jurus silat, jurus sulap baru dari KPU, dan yang terjadi nanti semua keinginan dari Presiden Jokowi untuk membangun dinastinya itu bisa berlanjut tanpa ada gangguan gitu, karena Gibran nanti akan dimenangkan sebagai calon wakil presidennya Prabowo dan juga PSI akan lolos ke parlemen. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.